malam. Kedengeran suara Puji saya? Tuhan. Ya, kedengaran, Pak. Beneran ya? Ya, ya, terima kasih buat kesaksian dari Bro Coki, Bro Stefanus, dan Bro Paul yang begitu menguatkan kita semua. Memang benar hari-hari ini adalah hari-hari yang seperti penampian gitu. Yang kuat bertahan, yang nggak kuat tergeser. Itu memang hari-hari pandemi ini memang kita harus nggak ada jalan lain, harus semakin mendekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya boleh diberi kesempatan. Terima kasih buat tim doa, Pak Ogan dan Bro Coki, buat kesempatannya. Saya mengambil tema seberapa besar Tuhan itu, seberapa penting besarnya Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Nah, saya mau kita sama-sama membuka di Matius 27 ayat 24. Matius 27 ayat 24, saya akan bacain buat teman-teman. Matius 7 ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ya, kita lihat ayat ini luar biasa. Kita tahu banget cerita kisah bagaimana Pontius Pilatus dia angkat tangan sampai dia mencuci tangan, artinya dia tidak mau bertanggung jawab lagi dengan urusan Yesus dan diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang memintanya untuk disalib. Nah, kita lihat di sini bahwa Pontius Pilatus, mengapa dia bisa melakukan demikian? Sebelumnya dikasih tahu sama istrinya bahwa orang ini begitu penting, ya. Orang ini bukan orang biasa. Orang ini begitu penting, kuasanya besar sekali. Kira-kira istrinya ngomong, Bapak, kamu jangan ikut campur dengan urusan ini. Ya, nah makanya Pontius Pilatus bilang, aku mencuci tangan darah orang ini, aku serahkan kepada engkau. Ya kan? Nah, kita lihat bahwa Pontius Pilatus itu bukan orang percaya. Ya, tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu orang penting. Setuju ya, teman-teman ya? Dia itu orang penting ya. Dia orang penting dan dia nggak mau macam-macam dengan apa yang akan dia lakukannya. Dia menyerahkan lagi kepada orang Yahudi. Dan ironisnya, orang Yahudi tahu siapa itu Yesus sebenarnya. Ya. Nah, di sini saya mau sama-sama kita belajar seberapa pentingkah Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya ngomong gini sama teman-teman, pasti teman-teman ketawain saya. Mik, lu nggak usah banyak ngomong, Mik. Tuhan itu penting pasti buat kita. Tapi bukan masalah penting apa nggak penting. Seberapa besar Tuhan Yesus Kristus itu pentingnya buat kita. Itu yang menjadi poinnya. Ya, sekali lagi saya ulangin. Tapi seberapa besar pentingnya Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya. Nah, kadang banyak orang-orang yang lebih stres nggak ada uang dibanding nggak ada Tuhan. Sekali lagi saya ulangin ya. Banyak orang lebih stres nggak ada uang dibanding nggak ada Tuhan. Kalau sudah begitu, pikiran orang itu, yang lebih penting bukan Tuhan, yang lebih penting uang. Kenapa? Ketika dia stres berlebihan, dia merasa uang itu lebih penting dari segala-galanya. Uang itu lebih penting dari Tuhan. Maka banyak orang ketika dia tidak bisnisnya gagal, bisnisnya kurang bagus, atau cash flow-nya nggak ada, dia jadi stres yang berkelebihan. Dia lupa bahwa itu kalau dia masih ada Tuhan, itu masih nggak ada apa-apanya, gitu ya. Dia lupa ya. Nah, saya juga sering melihat bahwa kadang-kadang saya di gereja ya, ini kita sekarang udah nggak gereja offline ya. Kita udah jarang gereja offline ya. Kebetulan gereja kami, gereja saya ada offline ya. Dari bulan kemarin sudah ada. Cuman minggu ini tutup karena PSBB total ya. Jadi gereja kami GPDI dari bulan lalu sudah ada offline ya. Nah, jadi saya sebelum pandemi ini ya, saya ngelihat teman-teman ya bahwa saya sekali lagi teman-teman, saya bukan menghakimi sekali lagi ya. Saya ngelihat bahwa gereja mulai jam 7, yang datang setengah 8,
ada yang datang jam 8 kurang, padahal selesai jam 9. Gitu, ya kan? Nah, saya lagi berpikir, saya bilang sama teman saya, bro, gue mau tanya sama lu, kalau lu diundang sama Pak Menteri ya, kira-kira Pak Menteri suruh lu datang ke kantornya, ke istana jam 7 pagi. Lu datangnya jam berapa? Kalau Pak Menteri yang undang lu. Jam 6 mungkin gue udah nyampe di istana, bro. Nah, itu. Tapi kalau Tuhan, lu bisa nggak seperti itu? Dia diem. Kalau lu ke gereja bisa nggak mulai jam 7, jam 6 udah nyampe di gereja? Artinya apa? Lu menganggap Tuhan itu pentingnya seberapa besar? Itu contoh ya, itu kasus ya. Udah gitu juga, kalau banyak orang-orang saya ngelihat ya, kalau ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, aduh, hormatnya bukan main sama dia. Sampai bener-bener, maaf ya, ngejilatin, aduh bener-bener ya. Nah, sekarang saya bertanya pada kita semua, bisa nggak kita ngambil hatinya Tuhan seperti itu? Kita cari muka kepada Tuhan, cari wajahnya, cari perhatiannya, begitu. Bisa nggak? Ya kan? Kalau kita ketemu orang-orang penting, kita bisa loh sampai sampai bener-bener se, se separah itu. Maksudnya bener-bener pengen banget, ya kan? Nah, makanya sekarang saat-saat ini adalah PSBB. Situasi-situasi ini memang kurang bagus ya, buat semua orang kurang bagus. Saya ngelihat bahwa bagaimana teman-teman saya menjadikan banget ya. Saya ngelihat bahwa ada teman-teman saya yang punya pabrik, yang punya tambang, mereka meninggal gitu loh. Mereka meninggal bukan karena COVID. Mereka meninggal karena stres yang berlebihan. Ya, mereka meninggal. Bentar ya, Papa lagi Zoom ya, oke? Nah, mereka meninggal bukan karena COVID. Mereka meninggal karena kekhawatiran yang begitu besar. Mereka meninggal karena begitu yang ketakutan yang begitu besar. Saya sedih lihat teman-teman saya seperti itu keadaannya. Ya, tapi memang hal-hal itu memang terjadi. Benar Bro Paul bilang, hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Yang kuat bertahan, yang nggak kuat geser. Bukan karena COVID, bukan. Tapi hari-hari situasi-situasi ini memang kita bilang hari semakin tidak baik. Ya kan? Bagaimana kita benar-benar dituntut dan harus memang tidak ada jalan lain untuk kita benar-benar mencari wajah Tuhan lebih lagi. Double portion. Ya, kemarin-kemarin saya mau kesaksian dikit buat teman-teman ya. Kemarin-kemarin juga saya baru pulang dari Bali 2 bulan lalu. Teman-teman, apa lagi Zoom sayang ya? Thank you. Ya, saya baru pulang dari Bali 2 minggu lalu. Saya ketemu dengan teman-teman FGB Men. Mereka bilang, Bro Miki, Bali sepi banget gitu ya. Teman-teman ada yang tahu Bro Darwan ya? Bro Darwan sampai curhat begitu, sampai dia air mata sama saya. Dia bilang supplier nggak ada yang bayar, hutang bank banyak. Dia bilang. Saya sedih. Saya cuma bilang, bro, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sama-sama berdoa aja. Dia bilang gitu ya. Nah, jadi saya pun juga hari-hari kemarin juga memang saya mengalami goncangan keluarga yang lebih luar biasa ya. Jadi saya juga agak slack sama istri saya karena apa? Hal sepele sebenarnya ya kan. Jadi saya membawa mobil itu saya masukin ke bengkel ya. Mobil itu saya masukin ke bengkel. Rupanya mobil itu dipakai sama yang pemilik bengkel. Mobil saya repair ke bengkel body. Terus mobil saya itu setelah dibetulin dipakai jalan-jalan sama pemilik bengkel ya. Apa yang terjadi teman-teman? Di dalam mobil itu ada lipstick dan anak make up perempuan, ya kan? Begitu pulang mobil itu saya bawa pulang, istri saya udah mulai cemberut mukanya, ya kan? Kamu dari mana, Komiki, ya kan? Nah itu ada barang-barang perempuan siapa itu? Saya bilang saya nggak tahu, saya bilang, ya kan? Oke, dia udah mulai, ya perempuan itu kan pakai perasaan ya. Nah, kedua kali teman-teman, sama kejadiannya begitu lagi. Kali ini ada tas perempuan. Saya bilang, aduh, saya bilang Tuhan, jujur teman-teman, berapa minggu ini saya dan istri
kurang harmonis, tapi puji Tuhan, hari-hari ini saya berdoa, saya ambil tangan dia, walaupun dia bad mood sama saya pegang tangannya, kita mesbah keluarga. Saya bilang, Tuhan nggak berkenan. Ya kan, saya bilang kita bagaimanapun apapun yang terjadi, kita harus ada mesbah keluarga. Dan mesbah keluarga itu yang membuat kita kuat. Nah, akhirnya puji Tuhan, berapa hari kemarin, istri saya sudah mulai mengerti keadaan saya, dan kita, puji Tuhan, kita baik-baik ya sampai hari ini, ya kan? Nah, puji Tuhan ya. Nah, saya mencatat beberapa poin ya, teman-teman ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya bilang, kalau ditanya, Tuhan itu penting nggak buat lu? Mereka pasti jawab, lu pertanyaan bodoh, Miki. Gitu. Ya Tuhan pasti penting lah buat gue lah. Ya kan? Tapi sekali lagi saya mau katakan buat teman-teman, seberapa besar pentingnya Tuhan itu buat kita. Ya. Nah, yang pertama, saya catat yang pertama, terkadang kekhawatiran kita yang besar itu menghalangi untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Sekali lagi saya katakan ya, terkadang kekhawatiran yang berlebihan itu dapat menghalangi kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Ya. 1 Korintus, saya mau baca, saya teringat di 1 Korintus 3, 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3 1 Korintus 3 13. 1 Korintus 3 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, teman-teman ada yang tahu nggak peleburan perak ada di Jogja ya? Peleburan perak ya. Kalau teman-teman tahu, namanya saya lupa. Ada satu peleburan perak ya. Nah, jadi kami ada wisata ke sana di peleburan perak itu ya. Mereka melebur perak itu dengan dengan api ya. Mereka pelebur. Nah, ada satu ahli peraknya, teman-teman tahu ya, kalau yang suka tukang jam itu pakai kacamata satu ini ya. Nah, dia ambil pakai pinset kecil, dia ambil satu titik gitu ya, seperti titik ini. Coba Pak lihat, saya nggak kelihatan. Bapak nggak akan bisa lihat. Bapak harus pakai kaca pembesar seperti yang jam-jam tukang-tukang jam ini ya, betul-betul servis yang kecil itu ya, kayak keran mata satu. Dan begitu saya lihat, itu ada setitik hitam. Nah, setitik hitam itu dibuang. Itu bicara hidup kita itu, Tuhan lagi membongkar kotoran-kotoran dalam hidup kita. Ya, seperti tadi, yang di 1 Korintus 3 ayat 13, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Ya, jadi benar seperti tadi kesaksian bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Ya, nah terus yang kedua saya catat kalau kita suka memuji Tuhan dan kita suka bercakap-cakap dengannya, membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu penting. Ya, kadang saya di dalam mobil, saya suka memuji Tuhan, air mata saya nangis keluar gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan itu baik banget. Saya bilang luar biasa Tuhan itu ya. Bagaimana saya sampai benar-benar teman-teman, saya sampai benar-benar keluar air mata ya, keluar air mata. Saya terkadang sambil nyetir sendiri, saya bilang Engkau baik banget Tuhan, ya kan. Ada teman saya sangat bete sehari-hari ini. Kenapa? Bro, kita hari-hari ini kemana-mana pakai masker. Lu bete gak sih? Gitu loh, ya kan? Gua kesel banget pakai masker tiap hari. Jadi kita kayak bukan orang normal gitu, ya kan? Tapi dia bilang lagi sama saya, semakin gua kesel, semakin gua bete, semakin gua bad mood,
ini masker membuat makin sesek dada gue, gitu loh, ya kan? Jadi ya saya cuma bilang, ya hari-hari ini lo bersyukurlah, saya bilang gitu loh. Kita harus terima keadaan. Suka nggak suka, baik buruk, ya Tuhan itu tetap baik, saya bilang, gitu kan? Apapun yang terjadi tetap baik. Saya melihat bahwa kalau kita sering memuji Tuhan, kita suka bercakap-cakap dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, itu lama-kelamaan akan menyadari kita bahwa Tuhan itu begitu penting buat hidup. Bukan kekayaan kita, bukan kepandaian kita, bukan skill kita yang hebat. Ya, saya berpikir ya teman-teman ya, saya punya teman, orangnya pinter bukan banget, lihai bukan banget, tapi uangnya bisa kemakan 2 miliar lebih. Saya bingung kadang-kadang gitu loh. Sampai bilang habis pikir, Tuhan, orang itu pinter sekali Tuhan. Orang itu jago sekali Tuhan. Tapi bisa ketipu orang bisa 2 miliar lebih. Saya bingung gitu loh kadang-kadang ya. Nah itu dia, makanya ya. Jadi makanya segala sesuatu itu kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Ya, yang ketiga, ini yang paling saya buat luar biasa ya. Kita mau baca di Kejadian 3 ayat 9. Sorry, Mateo. Kejadian 3 ayat 9. Ya, kita tahu ini cerita tentang kejadian Adam dan Hawa. Ketika Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat, dikasihkanlah ya kasih ke Adam, ya kan? Dan akhirnya mereka berdua suami istri mereka berdua ngumpet ya. Dan Tuhan nanya di ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kita lihat bahwa Tuhan itu mencari manusia loh. Tuhan itu mencari manusia, ya kan? Harusnya kita yang mencari Tuhan, tapi pada saat itu Tuhan hanya mencari manusia. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Ya. Nah, hari-hari ini mari kita introspeksi diri teman-teman ya. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar ya. Nah, kita ngelihat bahwa kita meletakkan Tuhan itu ada di mana? Ya, kita meletakkan Tuhan di tempat yang indah, di tempat yang bagus, lemari yang bagus, berangkas yang bagus, atau Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada di kehidupan kita, ya. Nah, kita itu benar-benar harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Saya nggak pernah lupa kata-kata Pak Deddy Susanto ya. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kita harus ikut proyeknya Tuhan. Kita harus ikut pekerjaannya Tuhan. Kita harus mementingkan Tuhan. Kalau Anda mau berhasil, Anda mau sukses di bisnis Anda. Itu nggak pernah lupa saya kata-kata Pastor Deddy Susanto ya. Nah, maka teman-teman, hari-hari ini kita memang, seperti yang saya bilang dari awal, kita harus benar-benar mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari wajah Tuhan bukan hanya waktu 1 menit, 2 menit. Kita harus mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada teman-teman di antara kita yang hari-hari sukar untuk mencari wajah Tuhan. Kenapa? Karena banyaknya persoalan di pikiran kita. Mungkin teman-teman ada di hari ini yang, Mik, gue kok susah ya nyari wajah Tuhan. Kenapa? Gue banyak masalah di otak gue. Gue banyak masalah di pekerjaan gue. Gue banyak masalah di keluarga gue. Mari coba hari ini, malam ini kita mau benar-benar menanggalkan sejenak apa yang menjadi beban di kepala kita. Kita benar-benar mau lepaskan semua itu, kita mau benar-benar sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sekali lagi teman-teman saya bilang, ketika kita kekhawatiran itu
terkadang kekhawatiran yang berlebihan itu menghalangi kita untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Ini serius teman-teman. Serius teman-teman, ya. Kita lihat, saya lupa ada di apa. Jadi gini teman-teman ya. Ada orang kaya, ya. Dia punya 100, ya. Dia punya 100 keping perak, ya. Dia orang kaya. Ketika dia kehilangan 2, apa yang dia lakukan? Dia stresnya bukan main. Padahal dia masih punya 98 keping lagi. Ya. Dia bukan bersyukur dengan dia masih memiliki 98 keping, tapi dia mencari pusing sayang 2 keping itu kemana. Dia cari-cari, dia bayar pengacara, dia bayar polisi, dia bayar semuanya. Pegawai-pegawainya diadilin semua. Dia mau cari, mana 2 ini hilang. Saya mau tanya buat teman-teman. Ketika kita kehilangan 2 keping itu, apakah kita pusing dengan mencari-cari dengan kekuatan kita sendiri yang 2 keping itu kemana? Atau kita bersyukur masih ada 98 keping lagi. Nah, saya nggak tahu bagaimana teman-teman punya persoalan hidup masing-masing kita punya, pastinya. Dan malam hari ini, biar kita benar-benar sungguh-sungguh mau mencari wajah Tuhan. Sekali lagi teman-teman, kita mau lepaskan, tinggalkan sejenak kekhawatiran kita, permasalahan kita, persoalan hidup kita, dengan kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Saya tahu di luar sana banyak teman-teman juga yang mengeluh. Saya kadang-kadang, teman-teman benar, saya ngobrol sama teman-teman saya, datang ke kantor saya sedih loh, benar. Sampai saya doain, ada yang bilang, bro, gue mau ditinggal sama istri gue. Saudara bayangin, ada teman kita laki-laki, kita sebagai kepala keluarga. Contohnya saya sebagai kepala keluarga, ketika saya pergi pagi, pulang malam, hasil nggak sesuai dengan yang istri impikan, ya. Saya dibilang sama istri saya, kamu ngapain aja, Miki keluar, kerja apa-apa, pulang dari pagi sampai malam nggak ada hasil, mending gue pisah sama lu. Ada teman saya seperti itu, sampai dia nangis, gitu loh. Saya di luar itu kerja setengah banting tulang, tapi istri saya nggak menghargai saya. Ada banyak teman-teman kita di luar sana seperti itu, teman-teman, gitu loh. Ya, kita bersyukur di dalam komunitas ini, kita masih baik-baik saja, kita bersyukur ya. Nah, makanya, biarlah kita malam hari ini, benar-benar kita mau rehat sejenak, kita benar-benar kita mau mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya, ketika kita menyadari betapa pentingnya Tuhan itu, betapa besarnya pentingnya Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita akan banyak dengan mudah melakukan banyak hal. Ya kan? Makanya saya bilang sama teman-teman, Mik, hari-hari ini semakin sulit ya, semakin sulit. Saya bilang sama teman saya, lu jangan ngomong semakin sulit. Kalau kamu bilang semakin sulit, ya benar, makin sulit. Tapi kamu ganti dengan pikiranmu yang positif. Semakin hari-hari ini tidak mudah. Nah, ketika kamu berpikir tidak mudah, maka kamu akan berusaha menjadi itu mudah. Ya, jadi makanya hari-hari ini pikiran yang positif juga harus kita lakukan. Ya, saya tahu kita semua berat menghadapi hari-hari ini, tapi saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menyadari betapa besar pentingnya Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita akan banyak melakukan hal dengan mudah, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Itu aja teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.